Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, kembali lagi bersama saya Rafa di podcast Cendekia Bersinergi, ruang inspirasi dari SMP ITS Sinergi Islamic Boarding School, tempat kita berbagi kisah, prestasi, dan semangat berdaya untuk Indonesia. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan sosok muda yang penuh talenta dan imajinasi. Seorang siswa SMP ITS Sinergi Islamic Boarding School yang baru saja memperoleh prestasi luar biasa dalam ajang storytelling di ILED 2025 Equinoria yang diselenggarakan oleh BPK Penabur Kota Wisata. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita hari ini. Boleh perkenalan dulu sebelumnya? Halo, nama aku Cecilia Jasmine Alexandra. Aku sekarang duduk di bangku kelas 7 di Sinergi Islamic Boarding School. Oke. Kamu asal mana nih kalau boleh tahu? Asal tinggal aku dari Denpasar Selatan di Bali. Di Bali. Oke. Kok kamu bisa masuk sekolah ini? Kamu tahu dari mana info sekolah di sini? Aku tahunya dari media sosial kayak Instagram, TikTok. Sebenarnya aku mau cari yang pondok cuma nggak terlalu pondok, jadi aku cari yang pondok modern gitu. Jadi kamu milih di sini. Iya. Oke. Oke guys, kalian tahu sendiri orang Bali aja sekolah di Sinergi Islamic Boarding School. Oke. Boleh nggak kamu ceritain dong proses kamu buat persiapan penampilan di storytelling kemarin, di lomba storytelling kemarin? Sebenarnya prosesnya tuh dibilang susah, cuma kalau bisa dibilang santai. Jadi aku kan nggak mau cerita yang basic aja. Aku tuh maunya ceritanya yang wow, dar banget. Oke. Aku tuh menyalurkan ide-ide aku aja yang di kepala. Jadi apapun idenya aku tulis. Jadi aku langsung nulis itu. Jadi awalnya tuh judulnya aja Alien Nabrak Bumi. Terus aku baca indonya kan kayak nggak nyambung, nggak bisa. Jadi aku ulang lagi, terus aku nyalurin lagi ide-ide aku yang di kepala. Aku ulang lagi sampai namanya The Arrogance Alien. Jadi tuh ya alien yang mencuri, terus dia sombong, akhirnya dia kualat gitu. Oke. Kalau dari video yang kemarin aku lihat, kamu pakai propertinya itu ada gambar Adudu ya dari film Bobo Boy. Iya, sebenarnya tuh kan kenapa aku pilih Adudu, karena tuh Adudu tuh kan mukanya ngeselin. Iya, Nah, oke. jujur tuh sebenarnya aku nggak pernah nonton, aku bahkan nggak suka sama Boboiboy, cuma Yap. di naskah aku tuh ada alien yang benar-benar dia tuh benar-benar nakal, terus dia benar-benar ngeselin, terus dia benar-benar arogan banget. Jadi dia tuh pokoknya dia petakilan banget, sampai aku bilang kayak udah deh Adudu aja. Sebenarnya kan di Pinterest itu kan banyak ya muka-mukanya yang kayak lucu-lucu gitu. Cuma kayak udah deh gini Kurang ini cocok aja. yang lain. Iya, kayak ngeselin. Ini Adudu ngeselin nih, kotak mukanya gitu. Ya udah itu aja deh. Oke. Siap. Berarti apa sih tema cerita yang kemarin kamu bawain? Kan Apa? tema dari sananya BPK Penabur itu kan temanya luar angkasa nih. Yap. Nah, terus aku tuh sama sekali gak kepikiran yang kayak skripnya tuh yang bagus gitu, yang lucu gitu. Cuma aku pikir nih, kenapa gak yang lebay-lebay aja sih? Karena kan dinilainya kan dari situ kan, dari actionnya juga kan. Jadi aku lebih milih The Arrogance Alien. Jadi ternyata pas aku di perlombaan sana juga, ternyata banyak juga, ada yang tembak-tembakan UFO, ada yang benar-benar dia percaya sama alien, ada yang dia tiba-tiba kebawa keluar angkasa, terus dia ketemu Valkyries. Terus aku makanya kaget kayak, oh berarti aku juga berarti temanya tuh kebanyakan orang tuh nangkepnya tuh alien juga. Jadi Iya. aku pakainya alien, tentang alien. Oke. Apa sih tantangan terbesar kamu pas kamu ikutin lomba storytelling kemarin? Sebelum itu kan aku kan pasti kan tanya dulu, karena waktu itu Miss Raihan juga kan nyuruh aku kayak Jusmi, nanti kamu gini-gini ya sama kakak-kakak ini. Yep. Jadi itu aku tuh nanya dulu ke kakaknya, salah satunya karena dia Latifah aja. Aku nanya, kak ini tuh nanti gimana sih? Karena kan aku nggak tahu penuh kan di sana bakal kayak gimana, venue-nya bakal kayak gimana. Jadi aku nanya kayak, kak di sana tuh sebelumnya kayak gimana? Karena dia juga yang aku tahu, dia juga pernah ikut lomba kan. Dan katakan dia tuh teman-teman di luar sana tuh saingan-saingan tuh hampir ada beberapa yang bule.
Oke. Dan itu kan aku takut banget karena juga grammar aku masih belum sepenuhnya belum sepenuhnya lancar kan. Jadi Iya. aku benar-benar takut banget karena itu bule dan pas aku nyampe venue pun aku nyampe sana buat aku lomba kan aku kan sesi 2 ya. Dan itu tuh aku ngeliat bener-bener orang tuh effortless banget. Jadi bahkan ada yang sampai kayak kostumnya tuh alien ijo dari sarung tangan sampai kaki bener-bener Wow. ijo, terus ada yang full silver kayak like manusia silver, dia tuh kayak wignya warna silver, Oke. terus dia pakai aksesoris telinga-telinga alien gitu. Terus dia bener-bener ngebuat backsoundnya gitu. Jadi aku tuh ngerasa di sana kayak oh nggak bakal menang. Kalaupun menang Setidaknya paling udah ikut lah ya. iya, jadi aku di sana ya udah baca naskah kayak udahlah enjoy aja, yang penting cepat kelar, cepat pulang, nggak mikir latihan lagi. Aduh, makanya aku pengen cepet-cepet gitu. Oke. Itu alhamdulillahnya Parehan sama Kanadia bisa bantu ya. Iya, benar banget. Padahal kan aku kan anak baru nih di sini, jadi tuh aku Iya. tuh baru datang langsung kayak Jasmine mau ikut lomba nggak? Aku kaget. Jadi ya udahlah kayak yaudah deh, padahal mumpung storytelling juga, jadi storytelling kan aku emang udah diasah kan sama SD aku yang lama, jadi Ya itu bakat kamu. iya, jadi aku bisa ngulang-ulang lagi memori-memori yang kemarin. Aku ada pertanyaan lagi. Apa perasaan kamu pas kamu diumumin kalau kamu jadi juara di ajang lomba tersebut? Jujur sebenarnya pasti seneng dong, dan Pasti, terus pasti. pasti banget. Tapi aku kira kalau menang pun itu best performance aja, kalau nggak best script, karena kalau dibilang niat cuma kalau kakak datang mungkin ke sana itu kayak aku tuh Kalau ngedown dibandingin banget. sama yang lain masih ada yang lebih niat ya? Iya, Oke. bahkan di sana kayak aku bilang tadi ada manusia silver, dan aku tuh di kesana cuma pakai aku tuh di sana kostumnya cuma penyihir. Jadi aku penyihir yang datang ke bulan buat aku ceritain di sana tuh ada apa aja sih. Sama aku cuma buat UFO, itu pun UFO-nya tuh aku ini buatnya H-1. Jadi bener-bener mepet banget, dan Oke. pas dikasih tau kayak hah, serius, aku nangis. Tapi ada lucunya juga karena kok bisa gitu. Hmm, Oke. Jadi kamu pas datang ke sana bener-bener oh my god, aku bakal menang gak ya? Iya, jadi Jadi kayak, ya sebenarnya nggak juga sih, tapi yang aku pikirin cuma satu, pengen cepet kayak udah deh, cuma kali ini doang, kalau nggak menang ya udah nggak ikut lagi, nggak apa-apa, karena capek latihan, capek bagi waktunya juga. itu bener-bener kamu kayaknya bakal apa ya? Pas di situ kamu mikir, udahlah ini nggak bakal menang kayaknya. Tapi ternyata nggak expect sama sekali Iya, tuh kamu nggak menang. expect banget. Kayak tujuan aku ke sana kayak karena kan aku kan dikasih waktu sebulan. 2 minggunya tuh aku bener-bener santai banget, kayak sampai tanya kayak Min, kamu udah latihan belum Min, kamu udah gini belum? Aku bilang kayak belum. Aku jawab gitu doang kayak belum. Oke, Gitu. Karena bener-bener santai banget. Terus aku kan juga ada pidato bahasa Inggris kan, jadi aku kayak mentingin yang lain sampai 2 minggu sebelum lomba aku baru bener-bener latihan kayak Paren, makanya kan aku waktu itu ngedrop kan di asrama sampai sakit gitu, makanya waktunya bener-bener ya udahlah, kayak aduh si Jasmine ini malas banget buat ngafalin doang. Jadinya kamu ngejar waktu ya 2 minggu. Iya, ngejar waktu banget, makanya nggak expat. Oke. Boleh nggak kamu kasih pesan atau motivasi buat mungkin adik kelas kamu nanti ke depannya atau teman-teman kamu yang bakal ikutin lomba storytelling kayak kamu juga ke depannya? Pokoknya jangan takut untuk berani mencoba. Pokoknya jangan sampai kayak aku deh. Aku dulu juga orangnya takut banget buat mencoba kan. Terus kayak kalau misalnya kalian punya ide gitu, kalian jangan simpan aja. Kalian bisa salurin ke ajang-ajang lomba yang menurut kalian mampu gitu. Karena apapun yang kalian lakukan menurut kalian tuh baik dan menurut kalian tuh bagus, bisa saja kan kalian menang kayak aku kan. Aku juga nggak tahu awalnya, jadi jangan kalau misalnya gagal juga bangkit lagi, karena kan keberhasilan itu kan buah dari sebuah kegagalan kan. Jadi tuh harus
gagal bangkit lagi. Jadi Iya, betul betul. pokoknya kalian harus menyalurkan ide-ide. Kan ide itu kan luas kan pasti anak-anak zaman sekarang. Oke, Jasmine, makasih udah hadir di podcast kali ini. Mungkin kamu ada pesan terakhir gak buat para pendengar podcast ini? Menurut aku kayaknya sama deh kayak yang tadi, kayak jangan takut buat mencoba, pokoknya jangan takut akan kalah deh. Soalnya kebanyakan juga di luar sana tuh sekali kalah mereka langsung kayak udah nggak mau. Mental down. Iya, kayak aku juga dulu pernah kalah storytelling, tapi aku bangkit lagi dan alhamdulillah kan menang kan. Makanya di luar sana jangan takut berani mencoba dan Cep. nggak boleh simpen ide-ide yang luar biasa, karena kan ide kan pasti anak zaman sekarang apalagi idenya Iya. pasti hebat-hebat semua kan. Iya, oke. Itu dia pesan dari Jasmine. Ini benar-benar luar biasa banget ya episode podcast kali ini. Oke, kita jadi dari Jasmine kita belajar bahwa imajinasi, kerja keras, dan dukungan orang-orang sekitar bisa mengantarkan kita kepada prestasi gemilang. Oke, jangan pernah takut untuk bermimpi dan mencoba, karena kegagalan adalah satu langkah yang menuju kepada kesuksesan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rafa dan Dan aku Jasmine. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.